Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ai saluhut dohamu anak di debata, marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, status kita berubah ketika kita menjadi anak-anak Allah. Tentunya ini semua hanya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib yang telah menebus dosa kita. Sebagai anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Istilah ahli waris yang digunakan oleh Paulus mengacu pada konteks masyarakat Romawi abad pertama, khususnya hukum tentang mengadopsi anak. Anak yang diadopsi secara hukum dipilih secara sengaja oleh orang tua angkat untuk menjadi ahli waris, dan ia memiliki status yang sama dengan anak kandung. Ia tidak hanya diterima dalam keluarga baru, tapi statusnya turut mengalami perubahan secara total. Ia mendapatkan hak-hak baru, hutang masa lalu dihapuskan, dan mewarisi kepemilikan dari ayah angkatnya. Melalui analogi ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menerima Kristus dan hidup dalam rohnya, maka ia diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kehidupan lama yang syarat dengan dosa diubah secara total. Segala hutang kutuk dan hukuman akibat dosa dibatalkan. Allah tidak lagi memperhitungkan masa lalu, karena kini kita hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka status kita diubah dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang atau anak-anak Allah. Jadi melalui iman kepada Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjauhi kejahatan, dan menjadi teladan kasih bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup sebagai anak-anak Allah berarti terlibat dalam sebuah relasi yang penuh sukacita dan kedekatan dengan Allah. Kita harus mencerminkan Sang Bapa dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Hal ini terjadi karena kita sudah dibebaskannya. Dengan status sebagai anak-anaknya, kita dapat memanggilnya dengan sebutan, Ya Aba, Ya Bapa. Melalui panggilan ini kita dibawa masuk ke dalam relasi yang begitu intim, serupa dengan hubungan seorang anak dengan ayah yang penuh kasih. Semua orang bisa menjadi anak-anak Allah selama kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentu ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya, yaitu kita harus mencerminkan gaya hidup dari nilai-nilai kebenaran yang dimiliki oleh Bapa kita. Marilah kita menjalani identitas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Karena sebagai anak-anaknya, kita harus menyenangkan hatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kami percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami ya Tuhan untuk taat dan setia kepada-Mu seumur hidup kami. Biarlah kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, inilah kami jemaat-Mu, Engkau berkati kami dari anak-anak hingga lanjut usia. Kau tambahkan kami umur panjang, kesehatan. Engkau cukupkan kebutuhan kami. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami
kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.